Oke, jadi minggu lalu, maaf ya, saya ada kesibukan yang maunya online dari UT gitu, tapi sayangnya nggak dapat akses ke ininya, ke ruangan yang ada internetnya, sehingga internetnya juga pas di di suasana seminar gitu, pas lagi istirahat. Baik, kita akan lanjutkan kuliahnya, sudah kelihatan ya. Nah ya, oke. Jadi kita akan sekarang masuk ke klasifikasi dari mineral silikat. Jadi kalau kita lihat mineral silikat itu adalah mineral yang ada ikatan antara silikon dengan oksigen, ya, yang membentuk tetrahedra biasanya. Tetrahedra itu. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasinya ini ya, kira-kira ikatannya itu, kita akan punya ada 6 jenis mineral silikat. Ya, biasanya berkaitan dengan seri Bowen nih, ya. Meskipun tidak selalu semua begitu, tapi umumnya sih seri Bowen silikat gitu ya. Nah, yang pertama adalah nesosilikat. Jadi saya sebutkan dulu. Yang kedua adalah sorosilikat, yang ketiga siklosilikat, yang keempat adalah inosilikat. Nanti ada rantai rantai tunggal dengan rantai ganda. Kemudian adalah pilosilikat, ada triklosilikat. Kalau Anda lihat yang nesosilikat itu dia tetrahedra. Kemudian kalau tetrahedranya saling bersambungan itu menjadi sorosilikat. Kalau kemudian tetrahedranya bersambungan membentuk lingkaran itu disebut sebagai siklosilikat. Kemudian kalau dia sambung menyambung dalam satu rangkaian gitu ya, satu rantai begitu disebut sebagai inosilikat, yang rantai tunggal. Kalau dia satu saja, tapi kalau dia siklo begitu kemudian saling menyambung kita sebut sebagai rantai ganda. Kemudian pilosilikat, kemudian terakhir tetrosilikat. Nah, yang pertama adalah nesosilikat. Jadi kalau Anda lihat nesosilikat itu ada satu atom Si, ya, yang ini, yang warna kuning ini, kelihatannya simbol kuningnya? Iya. Ya. Kemudian ada 4 oksigennya. Nah, yang merah ini, yang merah ini, yang merah ini, sama yang di belakangnya ini, yang di strukturnya. Jadi selalu nanti rumusnya adalah SiO4. Oke, Anda boleh cek mineral olivin. 1 banding berapa dia Si dengan O-nya. Coba dicari. Satu banding berapa Si dengan O-nya. Bisa dicari berapa rumus lengkap olivinnya? 1 banding berapa? Halo, mahasiswa? Bisa nyari nggak? Rumus kimia olivin. Halo? PPT-nya terlihat nggak? Kelihatan, Pak. Terus, suara saya terdengar? Iya, Pak, terdengar, Pak. Ya, coba cari rumus kimia olivin. Bisa nggak nyarinya? MGFE, Pak. Mg, Fe, dalam kurung tutup. Terus, berikutnya? MG, MG FE alias 2 SiO4, Pak. SiO4 kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, nah itulah. Jadi dia disebut sebagai nesosilikat. 1 banding 4. Ya. Nah, kalau Anda lihat ciri fisiknya, apa warnanya? Ciri fisiknya. Warna olivin? Recording in progress. Warna Warna hijau. Hijau. Gelap? Hijau, kekuningan. Hijau kekuningan, boleh. Gelap? Kaca ya? Nah, bentuknya tuh Iya, Pak. granular. Iya, Pak.
Ya, itu olivin. Disebut sebagai nesosilikat 1:3. Oke, nesosilikat yang lain, zirkon. Bisa lihat rumus kimianya? Saya lingkari 1:4. Sudah? Jadi sistemnya itu adalah silikat, nesosilikat, bentuk sistem kristalnya tetragonal. Apa itu tetragonal? Tetragonal apa? Sistem kristal tetragonal? Berbentuk prisma pendek, Pak. Tetragonal itu apa ciri? Kan ada syaratnya kalau kita sebut tetragonal itu. Ah, ini nggak dipelajari nih. 2 sumbu atau 3? Apa, Markus? 3, Pak. 3. Terus sifat sumbunya? Pak. Sifat sumbunya? Wah, ini nggak dipelajari nih. Sifat sumbunya? Halo? A sama dengan B tidak sama dengan C, Pak. Oke, A sama dengan B tidak sama dengan. Jadi 2 sumbu sama panjang dan 1 tidak panjang atau lebih panjang gitu. Terus sudutnya? Kayla? Sudutnya sama semua, Pak. Sama apanya? Berapa? Tegak lurus? 90 derajat, Pak. Oke, 90 derajat. Jadi 3 sumbu, 2 sama panjang, 1 lebih panjang, tapi kedudukan sudutnya, kedudukan sumbunya, duduk sumbu-sumbunya adalah saling tegak lurus. Itu adalah tetragonal. Nah, Anda lihat warnanya bisa bermacam-macam ya. Nah, kalau dia warnanya bisa bermacam-macam, sifat warnanya apa namanya? Bisa lebih dari 1 warnanya. Karena ada pengotor biasanya. Disebut sebagai idiokromatik, alokromatik, atau pseudokromatik. Halo? Mahasiswa? Ada nggak di bahan kuliahnya? Wah, ini saya capek-capek upload nih kalau tidak dipelajari. Apa namanya? Idiokromatik, alokromatik, atau pseudokromatik. Kok dia satu mineral punya berbagai macam warna. Halo, bisa nggak? Kayla? Halo? Nggak ada yang jawab? Alokromatik, Pak. Iya, alokromatik. Ingat ya? Oke, nanti Anda bisa lihat lebih lengkap lagi. Bentuknya, kekerasannya, belahannya, ada tidak, pecahannya, ada tidak, kilapnya, goresnya, ya, kemudian atau ceratnya, spesifik gravity-nya. Nah, ini penting nih spesifik gravity buat Anda nantinya. Nah, salah satunya zirkon ini dia mengandung dia radioaktif, di mana kemudian dia bisa meluruh, ya. Jadi peluruhannya itu kita bisa hitung. Biasanya kita gunakan sebagai metode vision track. Jadi pada waktu dia bervisi, dia akan menghasilkan track ya, jejak-jejak itu jejaknya akan dihitung, makin banyak jejaknya dia makin banyak meluruhnya, biasanya batuannya akan makin tua. Jadi batuan yang mengandung zirkon itu. Ya, tolong Anda pelajari itunya ya, meskipun apa namanya kita bicarakan struktur silikat, tapi sudah keluar sifat-sifat fisiknya. Ya,
Nah, yang berikutnya sorosilikat, contohnya epidot. Jadi kalau sorosilikat ini sekarang dia yang satu nesosilikat itu dia bergabung. Nah, jadi ada paling tidak dia akan punya 3 atom silikon. Ini yang merah saya gambarkan sekarang, yang merah ini dengan yang biru diikat sama biasanya 7 atau 8. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Berapa nih? 1, 2, 3 ya. Ya, kemudian ini maaf, ininya Si-nya 2 ya. Jadi satu atom oksigennya diikat sama-sama oleh atom Si yang lain ya. Jadi rumus kimianya biasanya akan, kalau Anda perhatikan ya, ininya akan menjadi Si ya, O7 tambah O lagi ya. Jadi ada satu yang diikat. Ya, jadi selain ini ada juga yang diikat. Jadi biasanya itu ya disebut sebagai sorosilikat. Anda bisa lihat jumlahnya. Ya, tinggal dihitung ininya. Oke, yang berikutnya adalah beril. Sekarang beril itu dia siklosilikat. Dia akan membentuk suatu lingkaran begitu, ya. Ya, ini beril. Kemudian berikutnya adalah piroksen. Piroksen adalah inosilikat yang rantai tunggal. Anda perhatikan, 1 banding berapa? Anda bisa cek di sini. 1 banding berapa dia? Bisa lihat yang saya lingkari 1 banding piroksen. Halo? Bisa lihat nggak? 1 banding berapa? Halo? Bisa lihat nggak? Ini gimana? Nggak ada respon. 2 banding 6. Berarti 1 banding? 3, Pak. 1 banding 3. Ya, Anda lihat cirinya. Warna gelap, kilapnya kaca yang agak kusam, gitu ya, punya belahan satu arah. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah horblende, inosilikat, tetapi dia rantai ganda. Ya, ini juga sama. Jadi 1 banding 3 biasanya, atau 2 banding 7 ya, atau sekitar itulah ya. Anda bisa lihat nantinya ya. Nah, kalau Anda lihat ciri-cirinya, kalau dia prismatik yang persegi panjang begini, dia akan mirip tuh. Belahan satu arah, warna gelap, kemudian dia apa namanya kilapnya kaca yang kusam dan lain. Tapi kalau dia bentuknya segi 8, belahannya 2 arah dan saling tegak lurus, piroksen atau horblende. Kalau bentuknya begini, kelihatan gambar saya? Halo, kelihatan nggak? Ada belahan 2 Kelihatan, arah. Pak. Itu ya, ini tegak lurus harusnya nih, ya. Oke. Oke, gitu ya. Ini harusnya tegak lurus nih. Apa? Piroksen atau horblende? Ya, ini nggak pernah dipelajari nih. Piroksen atau horblende? Halo, mahasiswa? Kelihatan gambarnya masih? Kelihatan, Pak. Ya. Kalau bentuknya segi 8, belahannya 2 arah. Sudut yang dibentuk oleh 2 belahan itu tegak lurus. Mineral apa itu? Piroksen atau horblende? Horblende, Pak. Horblende? Salah. Piroksin, Pak. Iya. Ya, oke. Jadi tolong itu dilihat lagi ya. Nah, nanti horblende akan bentuknya segi 6. Ya, kalau kita gambarkan segi 6 itu adalah, saya gambarkan di bawah ya. Itu, maaf, ulang lagi ya. Jadi segi 6 itu akan begini. Nah, gitu ya. Kemudian itu, kelihatan yang saya gambar merah?
Ya, ini belahannya. Oke, belahannya akan sejajar dengan tepinya. Dia akan bentuk sudut lancip sama tumpul. Itulah hornblende atau grup besarnya adalah amphibool. Udah? Oke, itu yang inosilikat. Ya. Nah, berikutnya adalah pilosilikat. Bentuknya gimana nih? Yang Mika? Bentuknya? Berlembar. Berlembar. Ya, Anda perhatikan itu ya, berlembar itu. Itu pilosilikat. Ya, Anda hitung 1 banding berapa tuh? 3 banding 10 ya. Kemudian yang terakhir adalah tektosilikat. 1 banding kuarsa misalnya 1 banding berapa? 1 banding berapa? Halo? 1 banding berapa kuarsa? Rumus 2 pas itu. biayanya? 2, 1/2. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan seri Bowen, masih ingat seri Bowen ya? Perbandingan struktur silikatnya akan seperti ini. Betul? Ini silikat 1/4 menuju 1/2. Betul? Iya, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Oke, jadi Anda bisa lihat ya. Nah, ini biasanya nanti akan berkaitan dengan kestabilan dia di alam pada proses pelapukan. Jadi tektosilikat ya, yang di kuarsa akan lebih tahan terhadap pelapukan selain dia temperaturnya rendah pembentukannya, ikatannya lebih kovalen dibandingkan olivin yang ikatan ionik, sehingga kemudian perbandingan Si dengan O-nya juga 1/2. Ya. Jadi itu kalau ada pertanyaan, apa kaitannya struktur silikat dengan seri Bowen dengan turunnya temperatur? Jadi makin turun, dari isosilikat ke tektosilikat, perbandingannya akan makin berkurang antara Si dengan O. Atau kalau Anda berkurang atau bertambah, begitu ya, Anda tinggal tulis saja isosilikat 1/4 di temperatur tinggi, misalnya mineral olivin, menjadi 1/2 untuk kuarsa. Ya. Nah, berikutnya, sudah kelihatan? Berapa? Lihat rumus kimianya. Sudah, Pak. Masing-masing mineral. Anda lihat, jika perlu Anda foto dulu, ingatkan. Sudah? Nah, kalau misalnya kemudian kita kembali ke ini. Dengan turunnya temperatur, unsur, sekarang saya tanya unsur apa yang berkurang dalam sistem magma yang membeku ini misalnya, menjadi mineral-mineral direct Bowen. Unsur apa yang berkurang? Lihat lagi. Ya, lihat lagi rumus kimianya, olivin, piroksen, dan lain-lain. Kemudian saya tanya, unsur apa yang berkurang dengan turunnya temperatur? Apa? Unsur apa yang berkurang? Jadi dengan turunnya temperatur dari olivin ke kuarsa, apa yang berkurang? Halo, mahasiswa? Magnesium dan besi, Pak. Oke, magnesium 1, terus besi, betul 2. Kalsium, Pak. Kalsium. Magnesium dan Fe kenapa berkurang? Kemana dia? Kemana dia bisa berkurang? Pasti ada yang ngambil tuh. Diambil oleh mineral apa? Olivin dan piroksen, Pak. Oke, kalau kalsium berkurang, kenapa? Diambil oleh siapa? Amphibool, Pak. Kok amphibool? Kamu lihat yang kanan tuh. Plagioklas. Klasik, Pak. Lagi Plagioklas. kelas Pak. Ya, oke. Kemudian dengan turunnya temperatur, unsur apa yang bertambah? Kalau ada yang berkurang, pasti ada yang bertambah kan? Dalam sistem itu kan? Unsur apa yang bertambah? Natrium, Pak. Natrium, setuju. Terus, Kalium. kalium, terus. Si2 bertambah nggak?
SiO2 bertambah nggak? Iya, Pak. Bertambah SiO2 ya. Jelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, itulah pertanyaannya nanti kalau misalnya Anda akan ditanyakan apa yang unsur yang bertambah dengan turunnya temperatur pada deret Bowen. Itu jawabannya Mg, Fe, Ca. Kenapa? Karena Mg, Fe-nya diambil sama olefin sama piroksen duluan dia. Ca berkurang, kenapa? Karena diambil oleh plagioklas. Yang bertambah apa? Sodium atau natrium. Ya, kemudian potasium K bertambah. Kemudian kuarsa, bukan kuarsa, SiO2 yang bertambah. Itulah kaitannya seri Bowen dengan unsurnya, selain dari dengan struktur silikatnya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Halo? Iya Pak, jelas Pak. Oke, Jelas, ya Pak. lanjut lagi. Nah, ini seri Bowen yang lain, gambar yang lain saja. Oke, kita lihat sekarang. Seri Bowen, olefin. Apa sifat fisiknya yang bisa Anda lihat? Warna Pak. Warnanya apa? Langsung saja. Warna Kelingan, hijau, Pak. Pak. Hijau Hijau, kekuningan, Pak. terus kilap, Kilap kaca, Pak. kilap kaca. Ada belahan tidak? Belahan itu adalah ada bidang planar yang sejajar. Nggak ada ya? Itu adanya fracture. Nah, rekahan adanya. Itu namanya conchoidal fracture. Berikutnya, piroksen. Warna Hitam, Pak. hitam. Hitam, Pak. Ada belahan nggak? Ada, Pak. Pasti ada bidang planarnya. Ya, kilapnya kaca yang agak kusam. Ampibol atau hornblende, salah satu membernya. Warna Hitam. hitam. Ada belahan nggak? Ada belahan kan? Ada garis-garisnya tuh Ada, kelihatan. Pak. Ada Pak. Nah, kilap, Ada, kilap Pak. kaca yang kusam. Biotit, warna Hitam, Pak. hitam. Bentuk Berlembar. berlembar. Kilap kaca. Ya, kemudian plagioklas, ya, macam-macam usah warnanya. Bisa putih, bisa kuning dan lain-lain ya. Kemudian kapelspar warnanya merah. Tapi dia kalau dia putih, kadang-kadang kita susah bedakan antara plagioklas. Nah, plagioklas itu macam-macam jenisnya. Ada albit, ada anortit, ada labradorit, dan lain-lain. Kemudian Mika, warna terang ya? Betul? Halo, betul? Iya, Pak. Ya, kilap kaca, ya, kemudian berlembar. Bedanya dengan biotit warnanya saja. Ya. Oke, kuarsa, kilap kaca, ya. Kemudian ya warnanya terang begitu ya atau putih kadang-kadang ya, kilapnya benar-benar kaca, kemudian dia tidak punya belahan tapi dia punya conchoidal fracture. Biasanya kita nggak akan sebut-sebut yang kalau dia tidak ada. Kita katakan aja conchoidal fracture begitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Udah kelihatan? Udah, Pak. Apa warnanya? Hijau. Hijau. Hijau, Pak. Kelihatan. Kilapnya kaca kelihatan ya. Nah, kelihatan pecahannya kan? Iya, Pak. Conchoidal fracture. Kelihatan bentuknya granular. Betul? Iya, Pak. Oke. Iya, Ini Pak. olefin. Nah, olefin itu secara umum dibagi dua. Ada olefin yang kayak Mg disebut sebagai phosphorate. Ada olefin yang kayak Fe disebut sebagai violate. Ya. Ada yang ada Ca-nya tapi jarang-jarang itu ya. Tapi dua, Mg dengan Fe. Sehingga rumus kimianya selalu Mg ya SiO4 atau Mg2 SiO4. Fe2 SiO4. Jelas ya? Oke. Nah, ini sudah mulai dia olivinnya mengumpul. Nah, kalau batuan yang ada olivinnya semua, hampir lebih dari 90%, itu yang disebut sebagai dunit. Kelihatan? Kelihatan ya? Nomor Iya, Pak. batuannya? Ya, oke.
Nah, berikutnya dunit juga nama batuannya. Saya sudah perkenalkan nama batuannya. Jadi lebih dari 90%. Ya, ini juga sudah mulai tapi ada yang hitam. Nah, berikutnya adalah piroksen. Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, dia ada belahannya ya warna ini. Jadi bisa juga hijau kehitaman begitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Ya, kalau yang saya lingkari ini, kelihatan nggak? Olivin atau piroksen? Apa karakter dari piroksen? Kelihatan nggak yang saya lingkari? Kelihatan Pak. Kristal hijau prismatik ini. Oke, hijau prismatik. Ada belahan nggak? Ada belahan nggak? Belah-belahan itu Ada biasanya Pak. ada. Oke, Ada Pak, dua arah Pak. dua arah satu arah. Ah, kamu tuh Satu Pak. satu. Sekarang saya yang kuning. Kelihatan nggak yang saya lingkari? Warna Kuning Pak. Kehijauan. hijauan. Ya, ada belahan nggak? Ada belahannya nggak? Tidak ada Pak. Berarti dia olivin atau piroksen? Olivin. Olivin. Bisa lihat bedanya? Oke, yang ini. Berikutnya nih, yang saya hapus dulu. Yang warna kuning nih. Kelihatan? Kelihatan? Ada belahan nggak? Ada Pak. Apa? Piroksen atau olivin? Piroksen Pak. Oke. Ya, saya hapus lagi. Yang ini. Olivin atau piroksen? Olivin Pak. Olivin. Nah, batuan yang dominan olivinnya lebih dari 90% itu adalah dunit. Kalau batuan dominannya adalah piroksen, lebih dari 90% adalah piroksenit. Kalau ada olivin dan piroksen, namanya peridotit. Saya sudah mengajarkan batuannya. Sudah? Jelas? Ada pertanyaan? Halo? Ya Pak, jelas Pak. Oke, ya ini ada di PPT-nya semua. Nah, sekarang mineral? Mika. Apa? 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 Piroksen. Lihat tuh ada tulisannya piroksen. Ya, ini apa? Fluorescent crystalline first. Piroksen. Yang ini? Apa? Amphibol Pak. Ampibol. Lihat tuh berserat. Kalau Anda pernah ngelihat orang motong batang kelapa ya? Serat-serat pohon kelapa? Ya, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang lihat. Apa ciri yang mengatakan bahwa ini ampibol atau hornblende? Apa
ciri-ciri sifat fisik yang menyatakan bahwa ini adalah amphibold atau hmm? Apa? Apa? Ayo, kalian cari. Warna oke, hitam. Kilap kaca yang agak kusam. Belahan, ada berapa arah belahannya? Belahan itu biasanya ditunjukkan oleh ada bidang-bidang atau garis sejajar lah kalau dia permukaannya. Ada berapa arah? 2 arah, Pak. 2 arah, ya, betul 2 arah. Kalau Anda lihat ini saya akan tunjukkan 2 arahnya. Ini yang satu nih. Kelihatan garis kuningnya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nih, satu lagi adalah garis merahnya nih. Ini, ini. Kelihatan ya? Ini adalah berarti apa? Amphibold atau hornblende. Sudah bisa membedakannya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini Hornblende, Pak. Hah? Hornblende, Pak. Oke, ya hornblende ada tulisannya. Oke, nah sekarang biasanya hornblende kalau dia mulai muncul, muncul juga tuh yang putih yang plagioklasnya itu. Nanti kita lihat ya. Oke, ini apa ciri khasnya? Apa cirinya? Apa cirinya? Bentuknya berlembar, Pak. Warna gelap, Lembar, Pak. betul. Ya, ada Kilap belahan kaca, Pak. satu arah kan, gelap kaca betul. Ya. Oke, ini bedanya antara dua biotit dan muskovit. Warnanya beda kan? Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut lagi. Ini juga sama. Ya, biotit ya. Ini muskovit, lihat. Ya. Oke, nah ini muskovit ya. Kadang-kadang dia kelihatan seperti coklat begitu, warnanya lebih gelap. Kenapa? Karena numpuk ya. Oke, sekarang feldspar. Kelihatan ya sudah? Feldspar itu ada dua. Ada orthoklas atau sudah disebut secara umum sebagai potasium feldspar, K-feldspar, ada plagioklas, NaCa plagioklas. Ya. Kalau warnanya pink, ada kilap kaca, ada belahan ya, itu adalah orthoklas. Warna putih kadang-kadang ada berapa plagioklas karena plagioklas itu banyak ya. Ada warna yang seperti hijau, nanti berubah jadi kuning, berubah jadi agak gelap, dari putih kemudian ya. Itu adalah labradorit jenis plagioklas yang punya labradorosen yang kita sebut sebagai pseudokromatik. Ya, jelas ya? Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau yang pink itu adalah K-feldspar, yang putih itu adalah plagioklas. Ya, tetapi dalam hal seperti begini, ya nggak ada tulisan nih. Kita akan ragu-ragu nih, kita bisa sebut feldspar. Tapi kalau udah begini, warnanya pink, ini pasti K-feldspar. Bisa? Nah, ini contohnya. K-feldspar itu tidak selalu pink, bisa dia warna putih. Kelihatan nggak? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jelas ya? Iya, Pak.
Oke, lanjut lagi nih. Nah, kuarsa, kelihatan kilapnya kaca? Iya, Pak. Oke, nah ini kuarsa juga bentuknya heksagonal, ya. Oke, nah perhatikan sekarang. Jadi kalau kita kaitkan dengan seri Bowen tadi, ya kita akan kenal ada mineral felsik, ada mineral nefik. Mineral felsik itu mineral yang berwarna terang, kuarsa misalnya, alkali feldspar meskipun warnanya pink, plagioklas, kemudian ada muskovit. Ya, yang lainnya jangan dulu dilihat. Yang mineral yang berwarna gelap, nanti ada namanya olivin, ada namanya piroksen, ada namanya amphibol, ada namanya biotit. Ya, ada turmalin juga mineral aksesoris. Ya, kalau Anda lihat misalnya, sekarang Anda lihat ya, yang membedakan antara kapelspar dengan plagioklas hanya di sini tuh. Ya, warna yang di sini tuh sama mirip-mirip, ya. Nah, kalau dia ada yang pink, nah itu biasanya kapelspar tuh. Tetapi kalau dia warnanya putih, dua-duanya bisa. Ya, sehingga kita hanya sebut sebagai dia felspar. Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, ya Anda bisa lihat lagi nanti. Ini nanti kita akan lebih lengkapi nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Mahasiswa? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, kita akan masuk sekarang ke kesetimbangan fase. Jadi kesetimbangan fase ini mungkin Anda geofisika mungkin tidak terlalu, tapi ada beberapa yang nanti kita bisa pakai untuk menjadi dasar Anda untuk misalnya memisahkan ini kapelspar atau plagioklas. Ya. Oke, Anda sudah pernah dapat ini kimia fisika di tingkat 1? Halo? Para peserta? Ada nggak? Pernah dapat kimia ini nggak? Tentang fase nggak? Halo, mahasiswa? Kimia dasar dapat, Pak. Kimia dasar 1, Kimia kimia dasar, Kimia dasar. dasar, Pak. pernah dapat? Halo, siapa yang Iya, ingin jawab? Pak. Pernah ya, nanti kita akan coba. Tapi kita nggak ke kimianya ya, lebih ke ininya. Nah, jadi fase itu adalah bagian dari suatu sistem yang homogen yang dapat dibedakan dari bagian lain dari sistem itu dengan batas jelas dan gas. Misalnya kita punya H2O. Kalau H2O liquidnya apa namanya? H2O yang liquid apa namanya? Mahasiswa? H2O yang liquid apa namanya? Air. Kalau H2O yang padat apa namanya? Kalau H2O yang bentuknya gas namanya? Apa? Uap air. Nah, itulah fase. Jadi H2O itu ada fase padat namanya es, sudah sebut, fase liquid namanya air, fase gas itu namanya ini uap air kan? Oke. Yang belerang misalnya, dia ada fase padatnya 2, satu bentuknya rombik, rombohedral, satu adalah monoklin. Ada yang cair, ada yang gas. Ya. Bagaimana Anda mengubah padat atau es menjadi air? Caranya gimana? Anda punya atau Anda punya air ingin menjadi es. Gimana caranya? Anda punya air jadi es. Dibekukan.
dibekukan, dimasukkan kulkas, atau diturunkan temperaturnya. Betul? Betul ya? Nah, itulah Pak. kemudian nanti kita sebut sebagai ya derajat kebebasan. Pernah dengar rumus ini? Pernah? Pernah dengar atau pernah baca rumus ini? Halo? Nah ya, nah kalau misalnya Anda punya H2O, misalnya Anda punya H2O nih, ya atau H2O dalam bentuknya dalam satu gelas nih, dalam satu gelas itu ada es, begitu ya, ada es, kemudian ada air. Komponennya satu kan? Setuju nggak? H2O, Tujuh. fasenya berapa? Ada es, ada air, Dua, Pak. dua. Berarti rumus ini 1 kurang 2 tambah 2. Berapa? Satu, Pak. 1. Berarti untuk Anda bisa membuat semuanya jadi es, Anda perlu satu aja variannya atau derajat kebebasan. Dengan apa? Dengan menurunkan temperaturnya. Jadi kalau Anda ingin mengubah esnya menjadi air semua, caranya apa? Menaikkan temperaturnya 1 derajat. Itulah disebut sebagai derajat kebebasan. Jelas? Oke, Jelas, jelas ya? Oke ya. Nah, jadi diagram fase itu biasanya menggambarkan kondisi stabil dari berapa fase mineral nih ya, cairannya atau padatannya dalam suatu fungsi dari temperatur, tekanan atau komposisi. Biasanya temperatur dan komposisi lebih gampang kita lihat. Jadi diagram fase itu akan kita pakai sebagai menggambarkan kehadiran mineral dalam batuan atau ciri-ciri mineral dalam batuan ya. Nah, di fase itu tadi yang saya katakan bagian dari suatu sistem yang dapat dipisahkan secara fisiknya ya. Jadi di magma itu ada fase padat yang kita sebut sebagai mineral, ada fase cairnya, liquid dari magma itu, ada fase gasnya. Ya, biasanya gasnya tidak akan kita lihat lah ya. Jadi komponen itu adalah kimiawi minimum yang diperlukan dalam membentuk fase tadi. Misalnya kalau Anda punya es, ya rumus kimia minimumnya adalah H2O. Jelas? Ya, di magma atau batuan beku dia macam-macam komponennya, ya, lebih dari 10 atau 12 komponen. Lihat, komponen tidak sama dengan mineral. Maksudnya gimana? Jadi kalau Anda punya SiO2 atau Anda punya H2O, apakah selalu membentuk es? Kan tidak ya? Sama juga dengan SiO2. Jadi kalau Anda punya SiO2, tidak selalu dia akan membentuk yang namanya kuarsa. Ya, SiO2 dia akan ada padatan 6 padatannya. Ada disebut kuarsa alfa yang temperatur rendah, kuarsa beta, tridimit, kristobalit, kohesif, stihofit, dan 6. Nah, itu yang kemudian digambarkan dengan diagram fase. Ya, oke, kita lihat diagram fasenya. Oke, ini ya. Oke, kelihatan gambarnya? Jadi, Kelihatan, Pak. kalau Anda ingin mengubah kuarsa alfa ini, kuarsa, menjadi kohesif, dengan apa caranya? Dengan apa? Diapakan? Naikkan temperatur, Pak. Temperatur atau tekanan? Tekanan, Pak. Menaikkan tekanan, Pak, atau pressure. Tekanan. Kalau kemudian Anda naikkan terus tekanannya, akan menjadi stihofit kan? Stihofit, Pak. Ya, betul ya? Sekarang kalau Anda naikkan temperaturnya, kuarsa alfanya akan menjadi tridimit, malah dia akan bisa menjadi liquid. Itulah namanya diagram fase. Jelas? Jelas? Iya, Pak, jelas, Pak. Ya. Oke, nanti akan kalau dikaitkan yang derajat kebebasannya kira-kira begitu. Nah, kalau di titik itu dia
tiga-tiganya ada alfa, beta, kuarsa sama quasar, dia nol, nggak akan bisa apa-apa. Tapi kalau dia di batasnya, dia butuh satu tuh. Anda mengubah quasar menjadi Stihofit, dia dengan menaikkan tekanannya. Anda mengubah kuarsa alfa menjadi kuarsa beta dengan menaikkan temperaturnya. Nah, inilah kemudian kita pakai yang tadi, ya. Nah, dalam sistem matematik kita akan punya diagram satu komponen, dua komponen yang binary system, ya, yang congruent melting, ada incongruent melting, ada solid solution, ada sampai dia 3 komponen. Nah, kita akan lihat satu persatu sekarang. Perhatikan, ini adalah diagram 2 komponen yang congruent melting. Pernahkah lihat diagram yang gini di kimia? Di kimia pernah lihat yang diagram gini? Halo? Halo, mahasiswa? Pernah lihat diagram gini? Oke, saya anggap Anda belum pernah lihat ya. Nah, ini ada komponen A, komponen B. Jadi kalau kita bergerak dari A ke B, komponen B-nya makin 100%. A-nya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang vertikal itu adalah temperatur. Oke. Nah, di atas ini ada namanya larutan atau liquid. Garis yang pertama ini kita sebut sebagai garis liquidus. Sedangkan yang di sini nanti ada namanya garis solidus ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ininya ya. Jadi pada saat temperaturnya tinggi, semuanya akan menjadi larutan. Sedangkan kalau diturunkan akan menjadi kristal B dengan larutan di sisi B-nya atau kristal A dengan larutan. Kalau dia sudah membeku di titik C, namanya titik eutektik, dia akan bersama-sama akan menjadi kristal A dengan B. Ya, oke. Sekarang kita coba ini kimianya. Ya, kita coba sekarang ke batuannya. Oke, udah kelihatan? Udah, Pak. Oke, sekarang saya tanya. Kita perhatikan dulu rumus kimianya. Si dengan O-nya 1 banding berapa? Saya dibawain aja. 1 banding? Mineralnya apa? Yang namanya CaMg Si2O6. Ditulis sebagai Di atau diopsid. Mineral apa itu? Bisa dibawain. Apa namanya? 1/3. Struktur silikatnya. Diopsida, Pak. Ya diopsid. Mineral apa namanya? Bisa dibawain. Piroksin, Pak. Hidroksin, Pak. Betul. Ya. Sekarang dia ada Ca, ada Al, ada Si2O8. Mungkin ini 1/4, tapi tidak kelihatan nih, tidak ada kaitannya ke mineral apa kira-kira yang ada Ca dengan Al? Namanya anortit mineralnya. Kelompok apa dia? Mineral apa? Mineral apa? Lagiopas. Pak. Anortit memang. Saya kan sudah sebut tadi anortit. Apa? Lagiopas. Plagioklas. Sudah, kalau ada piroksen, ada plagioklas. Kembali ke yang tadi. Kira-kira di batuan apa dia terbentuk ya? Kita kembali ke tadi yang awal. Ke seri Bowen yang awal. Ya, sebenarnya bukan Pak Bowen yang buat ya, sudah dimodifikasi tuh. Oke, kelihatan?
Kira-kira kalau ada plagioklas dengan piroksen, di button apa dia akan muncul? Tekstur itu. Oke, sudah tahu Anda tuh basal dengan gabro ya. Oke, kita akan lihat gimana cara bacanya sekarang. Kita kembali terus, ya kita kembali ke yang tadi. Oke. Oke, sudah kelihatan? Oke, Ya, Pak. kalau kita punya larutan M, berapa DI-nya, berapa AN-nya? Gimana cara ngitungnya? Tadi kalau dia 0 sampai 100 itu ke arah AL, ke arah AN, berarti dia 100%. Kalau dari 100 ke 0 ke arah DI, dari 0 ke 100. Kalau di C sekarang, kira-kira berapa menurut Anda? Bukan kira-kira lagi, tapi pasti berapa? Komponen DI-nya berapa, komponen AN-nya berapa? Bisa bacanya? Ya, kalau kita ke arah sini, yang makin banyak apa? DI atau AN? AN, berapa hitungannya? AN-nya? Ini 20, ini 40, ini 60, berarti 6, 62 ya? Betul? Kalau DI-nya berapa? Iya, Pak. Di sini ke sini. 38. Nah, kalau dia diturunkan temperaturnya tadi, AN berarti dia AN-nya 62 ya. DI-nya 38. Nah, diturunkan, dia akan terbentuk di titik X pertama kali di temperatur 1400 ya, adalah kristal AN dan ada meltnya. Kristal AN-nya akan, nah ini komposisinya. Karena dia baru mulai, ya nggak berubah. Tetapi begitu dia turun lagi, perhatikan, turun misalnya titik ini, ya kalau kita buat di titik X, ini adalah titik set, ini misalnya di sini, set gitu, nah ada garis ini nih. Nah, akan terbentuk makin banyak kristal AN-nya. Meltnya makin berkurang AN-nya. Ya, jelas? Proporsi antara kristal dengan meltnya dalam satu sistem itu, kita akan bisa hitung ini panjang ini per panjang ini kali 100%. Kalau meltnya berapa? Jadi meltnya itu akan panjang ini per total garis itu. Itu adalah proporsinya, proporsi dalam, jadi ada makin banyak kristal AN. Oke, nah dengan turunnya temperatur, berarti dia di titik X ini, ya akan ketemu di titik E ini. Mulailah bersama-sama membeku antara AN dengan DI. Kalau lewat, sudah di sini misalnya, akan terbentuk kristal AN dengan DI yang AN-nya akan lebih banyak. Bisa? Bisa? Ya Pak, bisa Pak. Oke, ya. Nah, kita sekarang coba lihat lebih detail ya. Bisa tekstur apa yang bisa menghasilkan ini? Bisa kelihatan? Kalau kita punya di sini, betul? AN-nya 80? Betul? AN-nya 80? Iya, Pak. Oke, betul ya? DI-nya berapa? DI? 0. Hah? 0. 20, Pak. 20. Sudah? Oke, pertama kali dia akan membeku di titik ini. Nah, titik sini membeku nih, mulai membeku, terbentuk ya AN. Ya.
larutannya atau meltnya, liquidnya masih sama. Tetapi kalau di titik B, tuh titik B, nah makin banyak nih anortitnya. Kalau dia terus turun, ya, nah akan terbentuk dia dioksid bersama-sama dengan anortit dan anortitnya akan lebih banyak tuh, 80% dalam batuan dibandingkan dioksid. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau kita punya nih misalnya. Oke. Berapa A-nya? Larutan A atau AN-nya? 70 DI 30. Pertama kali kan terbentuk kristal yang di bawahnya, yang warna biru, anortit atau dioksid? Anortit atau dioksid? Kristal yang terbentuk Dioksid, Pak. apa? Dioksid, Pak. Dioksid. Coba kamu lihat tuh. Dioksid kan di kiri, di kanan. Anortit, Pak. Anortit. Nah, terus diturunkan makin banyak anortitnya sampai di titik eutektiknya tuh ya, di titik D itu dia akan terbentuk begitu. Nah, makin banyak kan itunya kan? Ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. kalau Anda gambar ini, mana duluan nih? Ya, nih hasilnya. Apakah anortit yang duluan atau dioksid yang duluan mengkristal? Tadi saya ulang tuh, yang duluan apa? Anortit atau dioksid? Anortit. Kan banyak Anortit, Pak. kan? Nah, itu fakta di batuan seperti itu yang fotonya tadi. Sekarang kalau dia di kiri sekarang, di B, yang terbentuk duluan apa? Dioksid, Pak. Dioksid. Dioksid, Nah, Pak. titik itu dia akan makin banyak tuh terbentuk. Nah, akan terbentuk. Nah, yang birunya sekarang isi dia. Itu contohnya. Di basal. Tadi mungkin ini di gabro biasanya. Tadi itu mungkin di basal. Itu adalah dua komponen yang kongruen melting. Ada pertanyaan? Ya, sudah? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, sekarang yang incongruent melting, dua komponen. Oke, Anda lihat ini. Nih, Si dengan O-nya 1 banding berapa? 1 banding banding berapa? 4, Pak. 1 banding 4. Jadi Fo itu mineral apa? Di seri Bowen. Olivin. Oke, berikutnya yang En. Si dengan O-nya 1 banding 1 banding 3, Pak. kelompok mineral apa dari seri Bowen? Piroksen, Pak. Piroksen. SiO2 1 banding 1 banding 2, Pak. mineral seri Bowen. Kuarsa, Kuarsa, Pak. Pak. Kuarsa, macam-macam, bisa kuarsa, bisa tridimit gitu, gitu. Nah, ini yang kemudian mengatakan bahwa kalau Anda punya suatu magma yang kelebihan SiO2-nya sampai dia lebih dari, ya perhatikan ya, lebih dari ini 30% lah di sini ya, karena ke sini ya, lebih 40%, dia tidak akan pernah membentuk olivin. Langsung dia membentuk yang namanya piroksen. Sehingga di deret Bowen itulah akan ada namanya deret discontinue. Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Oke.
Bentar ya. Tunggu bentar. Bentar ya. Oke, masih kelihatan ya? Oke, kita lihat sekarang. Kelihatan? Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya di titik A tadi, titik A ini, berapa komposisi SiO2-nya, berapa komposisi fosfatnya, FO-nya? Bisa hitungnya? Berapa? Titik A itu SiO2-nya berapa? Berapa Mg2 SiO4-nya? Halo, mahasiswa bisa baca nggak? Halo, mahasiswa? MG2 isi 4 ada 42, Pak. Si2 berapa? SiO2-nya? SiO2-nya berapa? Siapa yang jawab tadi? Berapa SiO2-nya? Di titik A itu. 42. Berarti Mg2 SiO4 berapa? 58. Kalau di titik A itu diturunkan, terbentuk nggak fosfatnya? Anda turunkan temperaturnya terus. Terbentuk nggak fosfatnya? Halo? Tidak. Itulah disebut sebagai deret discontinue. Karena kelebihan SiO2, dia langsung membentuk yang namanya enstantit atau piroksen. Jelas? Sehingga dalam batuan nanti di gabru atau basalt, ya, yang ada olivinnya, olivin fosfarit tidak akan pernah bertemu dengan kristobalit, tridimit, atau kuarsa. Secara primer ya, kita tidak ngomong xenocris ya.
tidak akan pernah ketemu. Itulah yang disebut sebagai direct discontinue. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut sekarang ya. Oke, ya. Oke, itu ya, tidak akan pernah terbentuk dia post-rate-nya. Ya, saya tidak akan ini. Nah, sekarang kalau di situ berapa di titik B itu? SiO2-nya. $18 atau 20? 20, Pak. 20 Pak. 20. Tinggal 20. Terbentuk nggak post-rate-nya olivinnya? Bentuk ya, akan terbentuk olivin tuh. Nah, itu. Kemudian turun, olivinnya makin banyak. Nah, di titik E itu akan ada larutan tuh mulai itu. Akan terbentuk. Nah, biasanya akan terbentuk reaction rim tuh. Karena dia tidak akan bentuk kuarsa, tapi bentuk enstantit. Jadi, ada olivin akan dikelilingin sama piroksen. Itu yang terjadi dalam batuan. Itu umum. Udah? Oke, kuarsanya nggak terbentuk. Karena sudah diambil oleh piroksen. Ya, oke. Nah, yang lain adalah berkaitan yang dua komponen yang incongruent melting itu adalah yang kita sebut sebagai mineral leucit dengan mineral kuarsa. Jadi, leucit itu tidak akan pernah ketemu dengan kuarsa. Karena leucit akan terbentuk kalau magmanya tidak jenuh silika atau tidak jenuh SiO2. Jadi selalu bertentangan. Nanti kita akan tahu kalau kita belajar batuan bahwa penamaan batuan akan melibatkan kuarsa yang felsik ya dengan namanya feldspathoid. Jadi leucit itu adalah mineral feldspathoid yang tidak pernah ketemu dengan kuarsa. Jelas ya? Oke, nanti ada ini. Kok saya tutup ya? Oke, sudah kelihatan lagi? Udah, Pak. Sudah Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang lain diagram fase adalah dua komponen yang solid solution. Antara misalnya plagioclase yang kaya Ca dengan kaya Na. Atau disebut sebagai anorthite dengan albit. Itulah yang direct continue sekarang. Ya, oke. Jadi dia akan membentuk deret yang menerus di seri Bowen. Nah, itu juga bisa terjadi di olivin. Ya, karena olivin itu juga sama antara Fg dengan Fe. Tetapi olivin biasanya akan tidak terlalu ini dibandingkan dengan plagioclase. Anda lihat range temperatur pembentukan plagioclase antara anorthite ke albit, antara yang kayak Ca dengan Na itu dia jauh atau range-nya panjang. Sedangkan olivin tidak. Ya. Nah, kita lihat. Lihat ya. Kita punya larutan itu. Betul nggak? AN-nya 65, AB-nya 35. Betul? Ya. Kalau dia turun titik B, dia akan terbentuk kristal plagioclase C. Larutannya B. Turun lagi di D, terbentuk kristal E, plagioclase dengan F. E-nya akan makin berkurang AN-nya, dengan F-nya makin berkurang juga AN-nya. Kenapa? Karena diambil sama E. Jadi antara C dengan B, kemudian E dengan F, selalu dia solid solution dengan turunnya temperatur yang secara perlahan. Jadi dia nyampur lagi begitu ya, sampai kemudian turun terus, Anda dapat G, ya berkurang AN-nya, sehingga nantinya di batuan Anda punya plagioclase yang komposisinya AN65 dengan AB35. Mudah-mudahan kebayang. Udah? Oke. Nah, oke. Bagaimana sekarang kalau dia tidak dalam kesetimbangan? Artinya temperaturnya tidak diturunkan secara
lambat, tapi dia harus cepat sekali sehingga antara kristal dengan larutannya tidak bisa bersatu. Ini yang akan terjadi. Jadi di L-nya turun, terbentuk P1, kemudian antara P1 dengan L1 nggak mau berteman, dia nggak mau bersatu gitu ya. Dia akan terus turun, terbentuk P2, P2 dengan L2-nya nggak mau ketemu, selalu dia begitu sampai dia mengelilingi itu. Nah, kita akan menghasilkan yang kita sebut sebagai zoning. Jelas? Di plagioklas. Kalau dia kesetimbangannya tidak tercapai, keseimbangan tidak tercapai dengan cara gimana? Dengan cara diturunkan suhunya secara cepat, di mana kristal dengan larutan tidak bisa saling ya, bertemu begitu, atau tidak bisa saling menyatu begitu. Jelas? Jelas, Pak. Inilah yang kemudian kita bisa membedakan antara Kapellspat dengan plagioklas. Kalau dia turun dengan cepat temperaturnya pada batuan-batuan tertentu, terutama batuan yang membeku dengan cepat, dia akan menghasilkan sering sekali akan terbentuk namanya zoning. Ya, dari P1 menuju P3, Anda coba lihat dari P1, P2, P3, P4, AN-nya atau unearthed content-nya atau CA-nya makin bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Berkurang. Itu yang disebut sebagai zoning yang normal. Kalau AN-nya berkurang, berarti dia AB-nya bertambah. Itu normal zoning. Apakah bisa kemudian zoningnya berbeda, yang berbalik, reverse? Bisa. Jadi artinya liquidnya nanti Anda harus bergerak ke sana liquidnya. Dengan cara gimana? Dengan cara Anda memasukkan magma yang baru, yang lebih panas magmanya. Sehingga temperaturnya naik ke sana. Kemudian baru turun. Sehingga nanti Anda akan ketemu yang namanya reverse zoning. Di mana AN-nya atau CA-nya atau unearthed content-nya itu bertambah ke arah tepi. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, gimana kenampakan zoning itu? Slide yang sini ya. Bisa ngeliat ada zoning? Yang jelas itu, Anda bisa lihat ini? Yang saya lingkari? Ada kilap yang beda? Betul? Ya, itu zoning tuh. Iya, Pak. Di sini akan ada lihat kilap beda juga. Banyak di zoning nih. Itu adalah plagioklas berarti. Bisa? Ya? Oke. Berikutnya adalah ini zoning. Bisa ngelihat zoning? Di sini? Bisa? Oke. Itu adalah berarti ada penurunan yang lebih cepat. Ya. Oke, lihat ada zoning? Ada zoning? Ada ya. Perhatikan ini di luarnya tuh nggak bolong-bolong tuh, dalamnya bolong-bolong. Itu zoning juga pasti itu. Jelas? Oke. Oke, yang lain nanti 2 komponen bisa juga pada Kapellspar ya. Ini saya Iya, tidak Pak. akan bahas. Nah, yang berikutnya 3 komponen. Oke, sekarang kalau 3 komponen, nah ini contohnya. Titik lingkaran merah itu kita bisa hitung caranya gimana? Anda tarik, kalau garis ini dia akan 0 untuk yang ke sana, untuk AN berarti. Sudah? Kalau garis yang ini, yang warna biru ini, dia akan 0 untuk yang FO. Sudah? Kemudian garis yang hijau, yang ini, oh maaf, salah. Oke, yang hijau ini dia akan
0 untuk ke arah DI. Jelas? Bisa ngitungnya? Nah, kalau saya hapus sekarang titik merah ini, berapa AN-nya, berapa DI-nya, berapa FO-nya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab berapa? Halo? Berapa? Lihat nih, tengah-tengah. AN-nya berapa? Apa? Berapa AN-nya? Bisa baca nggak? Halo? Berapa? Mahasiswa? Mahasiswa? Halo? Kelihatan nggak gambarnya? Garis hijaunya kelihatan nggak? Mahasiswa? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, terus bisa nggak berapa tuh nilainya AN-nya? Kan udah bisa hitung tuh. Ada simbol rumputnya itu di kiri kanannya. Garis itu berapa AN-nya? Bisa ngitung? AN-nya ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti garis yang hijau ini berapa? Tengah-tengah dari 10 dengan 20 berapa? 25, Pak. 25 atau 15? 15, Pak. 15. Salah, Pak. Salah, maaf. Oke, sudah. Sekarang garis yang biru sekarang. Sejajar dengan ini. Untuk DI-nya berapa? 10, 20, 30, 40. Betul? DI-nya 45. FO-nya berapa? Yang merah. Berarti FO ke sini nih garisnya nih. Ya, sisanya harusnya betul nggak? Betul? Betul ya? Atau betul ya? Ini pasti 35. Itulah titiknya. Ya. Oke, gimana sekarang cara bacanya? Kalau Anda punya titik itu, kemudian Anda turunkan temperaturnya, berarti dia akan bergerak ke sana. Betul? Akan terbentuk posterate atau olivin dengan liquid, titik itu. Dioksid sudah terbentuk belum? Di titik lingkaran merah itu. Belum. Nah, kemudian kalau turun, ya, oke, ini saya ini ya. Oke, oke, itu ya. Nah, turun tuh ke sana. Sekarang terbentuk nggak dioksidnya? Terbentuk. Jadi ada olivin, ada dioksid. Kemudian terus ngikutin itu. Terbentuk nggak anortitnya? Terbentuk nggak? Oke, sekarang kalau saya tanya, kalau batuannya banyak mengandung olivin, nih,
Apa nama batuannya? Di titik ini ada olivinnya semua batuannya. Namanya apa? Batuan banyak olivin. Lebih dari 90% lah paling tidak. Dominan olivin. Apa? Namanya apa tadi? Dunit. Sekarang kalau dia ada olivin dengan piroksen, namanya olivin dengan piroksen. Nah, batuannya apa? Peridotit, Pak. Peridotit, Pak. Peridotit. Sekarang kalau batuannya ada olivin, piroksen dengan anortit atau plagioklas. Nama batuannya? Apa nama batuannya? Apa? Gabbro, Pak. Gabbro. Nah, jadi itulah nanti bisa membentuk dunit, peridotit, gabbro dengan menggunakan diagram fase ini. Ya, nanti kita akan lebih jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, sebentar. Oke. Ini ya, sebentar saya hilangkan dulu nih. Oke, ini sudah. Oke. Nah, itulah ya. Jadi akan bisa namanya nanti kumulat. Oke, ini contohnya. Nah, ini ya, jadi corona yang lain itu juga bisa di metamorf ya, tapi saya tidak akan banyak jelaskan. Reaction rim ya, ini misalnya tadi reaction rim antara olivin dengan piroksen ya, pada deret pada diagram fase dua komponen yang incongruent melting. Kemudian ini adalah zone pada plagioklas ya. Jadi zoning ya. Nah, ini zoning juga kalau Anda lihat ya. Nah, itulah kira-kira untuk minggu ini. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Halo, mahasiswa? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, jika demikian, minggu lalu sudah janji ya untuk kuisnya ngulang. Mau sekarang adakan kuisnya? Halo? Bisa? Bisa mengadakan kuis? Halo mahasiswa? Nggak ada respon? Mau diadakan kuis atau tidak? Mau ada kuis? Halo? Pak, apakah bisa diganti di hari lain? Soalnya Kenapa? sebagian mahasiswa Iya, Pak. bisa diganti di hari lain, Pak. Soalnya sebagian dari kami jam 4 ada UTS regulasi undang-undang migas, Pak. Oke, kalau gitu. Oke, Bu Absa, Pak Erwin, Pak Ervin, mahasiswanya belum bisa, Ya kita baik tunda Pak. dulu ya. Oke, jika demikian kuliahnya saya akhiri. Ada tambahan dari Bu Absa sama Pak Ervin? Saya sementara belum ada Pak. Pak Oke. Ervinnya izin Pak lagi ngawas ujian hukum perundang-undangan migas Pak. Lagi Oke. UTS. Ya, oke kalau gitu. Sudah Ya. mulai ujiannya? Iya Pak udah mulai UTS Pak minggu ini. Oh, enggak, maksudnya mahasiswanya
belum waktunya kan? Belum jam 4 kan? Belum, Pak. Oke, ada waktu. Kalau Ya. gitu, silakan mahasiswa membuka kameranya, biar saya ambil. Agar nanti bisa dibuatkan jurnal oleh ketua kelasnya. Silakan. Oke, silakan dibuka. Ya, oke, siap-siap, saya ambil ya. Oke, oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Dengan demikian saya tutup. Makasih, mahasiswa semua. Makasih, Bu Afsa. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Pak Edi. Oke, saya tutup ya. Selamat siang Selamat menjelang Pak. sore di Ambon. Selamat siang, Pak. Oke, Terima selamat kasih, Pak. ujian juga ya. Oke.